I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Najwa Irene Prabarangani dari kelas 1198. Hari ini aku akan jelasin tentang sistem respirasi. Apa sih sistem respirasi? Yuk langsung lihat videonya. Jadi sistem respirasi adalah sistem pertukaran antara O2 dan CO2. Jadi kalian tuh bernapas, habis itu keluarin. Gitu. Nah, itu ada siklusnya ya guys. Jadi yang pertama, kalian bernapas melalui rongga hidung. Nah, kalian bernapas, lalu napas kalian itu akan disaring oleh vibrissae atau bisa kita sebut bulu hidung atau rambut hidung. Udara kalian itu disaring agar kotoran dan debu nggak masuk ke tubuh kalian. Ada juga yang namanya saraf pembau atau pendeteksi bau. Jadi kita bisa nyium hidung tuh karena dari saraf itu guys. Nah, ada juga nih, habis dari hidung, kalian lanjut ke faring. Faring adalah kayak tempat antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Jadi kalau misal kalian makan tapi sambil berbicara, itu bakal tersedak guys. Karena apa? Karena di faring itu terdapat katup epiglotis, biar salah satu dari saluran itu akan tertutup. Jadi kalau misalkan berbicara, ya udah, jadi salah satunya harus ditutup. Kalau sambil makan, nah salah satunya harus ditutup juga, yaitu saluran pernapasannya harus ditutup. Karena jika kalian berbicara sambil makan, kalian tersedak karena katupnya tidak bisa menutup apapun. Nah, berikutnya yaitu adalah laring. Oh iya, sebentar. Faring itu ada 3 guys. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, nasofaring itu yang bagian atas, orofaring bagian tengah, dan laringofaring bagian bawah. Nah, kita lanjut ke laring. Nah, kalau laring itu untuk saluran antara penghubung faring dan trakea. Jadi di laring itu terdapat pita suara. Jadi kalau misalnya kalian ngomong, itu getar kan? Getarnya itu di sini. Nah, itu di laring guys. Di sekitar leher. Jadi dia tuh di antara saluran pernapasan dan pencernaan juga guys. Jadi di situ terdapat katup epiglotis. Nah, kalau di faring itu adanya di bagian laringofaring atau bagian bawah. Jadi bagian bawahnya itu ada katup epiglotis gitu. Iya guys, satu lagi. Nah, di hidung itu ada yang namanya lendir atau mukos. Nah, lendir itu gunanya biar hidung kita lembab, dan juga jika lendir itu mengering, maka jadi upil. Nah, abis itu kita ke trakea. Trakea atau bisa kita sebut balang tenggorokan. Kenapa gitu? Karena dia berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Dia biasanya berukuran 10-12 cm. Nah, di trakea itu ada juga yang namanya bulu-bulu. Jadi kalian nih napas tapi belum benar-benar kesaring di hidung, nah di trakea bakal disaring lagi guys. Jadi kotoran, debu, macam-macam gak bakal masuk ke tubuh kalian. Jadi paru-paru kalian bakal aman. Di trakea itu juga ada yang namanya cincin, biar dia tuh gak terlalu lentur guys. Kalau fleksibel kita gak jadi leher dong. Jadinya nanti kaku. Gak kaku banget kok. Kalau pas nelan nanti jadi fleksibel. Gitu deh. Nah, abis dari trakea kita ke bronkus. Bronkus itu dikuatkan oleh cincin tulang rawan biar daerahnya tetap terbuka. Dia fungsinya untuk menyalurkan udara dari paru-paru dari kanan dan kiri. Nah, di bronkus itu bisa terjadi kolaps. Apa tuh kolaps? Penyempitan udara. Hati-hati teman-teman kena kolaps. Bronkus juga membantu menyaring kotoran memakai lapisan lendir atau mukus. Habis dari bronkus, kita ke bronkiolus. Apa sih bronkiolus? Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, di bronkiolus itu ada rambut-rambut halus atau epithelium dan dia juga bisa untuk menyaring kotoran. Nah, fungsinya itu untuk menyalurkan udara ke alveolus dan juga mengatur aliran udara yang lewat serta kontraksi dan relaksasi otot polos. Oh iya, di bronkiolus juga ada otot polos loh. Nah, berikutnya kita ke alveolus. Apa sih alveolus? Alveolus adalah kantong udara kecil di paru-paru. Dindingnya tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, dinding itu
tipis karena agar fleksibel dan di situ terjadi difusi gas. Fungsinya yaitu untuk tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Oksigen saat di alveolus diikat dengan hemoglobin, yaitu dari jantung dan ke seluruh tubuh. Dan ada penyaringan untuk karbon dioksida agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, karbon dioksidanya itu diikat dengan darah. Nah, bentuk alveolus itu bulat agar bisa memperluas bidang pertukaran. Nah, aku ada tambahan nih, yaitu mekanisme pernapasan dada dan perut. Volume rongga dada membesar, tekanan udaranya turun dan udara masuk ke paru-paru. Nah, untuk expirasi atau mengeluarkan udara, yaitu otot interkostal luar berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru meningkat, dan udara keluar. Nah, untuk mekanisme pernapasan perut, untuk inspirasi yaitu diafragma berkontraksi dan rongga dada dan diafragma berlawanan. Rongga dada ke atas, diafragma ke bawah. Nah, untuk ekspirasi pada pernapasan perut yaitu diafragma relaksasi, diafragma ke atas, tekanan udaranya tetap meningkat, dan volume rongga dada mengecil. Iya, sebelum penutup, aku mau ngasih tahu sesuatu teknologi di pernapasan untuk hidung. Itu kalian bisa menggunakan uap atau nebulizer, dan juga aku lupa satu lagi, sebentar aku baca dulu. Nah, oksigen nasofaring, kalian bisa pakai itu biar kalian gak kena penyakit dalam hidung atau bisa kita sebut sinusitis ya, paling sering. Gangguan di hidung yaitu ada polip hidung, ada sinusitis dan rinitis. Kalau gangguan faring itu ada faringitis, tonsilitis, dan difteri. Nah, untuk gangguan di bronkus itu bronkitis. Nah, untuk gangguan di bronkiolus itu ada asma. Di bronkus juga ada kolaps ya. Kalau untuk di alveolus ada yang namanya emfisema. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang. I just had to let you know you're